student, good morning. Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Natalia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Dengan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Dan ini diambil dalam muatan bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu membaca sekilas. Di mana dalam membaca sekilas ini merupakan membaca sekejap mata atau sering disebut dengan membaca sekejap mata. Kenapa? Karena membaca sekilas ini membaca suatu teks dengan cepat dan baik, ya. Dimana membaca ini dilakukan dengan singkat untuk mengetahui inti dari bacaan yang kita baca. Oke. Adapun langkah-langkah membaca sekilas yaitu yang pertama, siapkanlah diri dan pusatkan perhatian pada teks bacaan yang ada. Yang kedua, pahamilah judul bacaan. Yang ketiga, bacalah teks secara sekilas dan temukan gagasan pokok yang disampaikan oleh penulis pada kalimat utama tiap paragrafnya. Yang keempat, tentukanlah hubungan pertalian makna judul dengan gagasan pokok dalam paragraf. Dan yang terakhir yaitu rumuskanlah simpulan umum ataupun gagasan pokok isi teks yang kamu baca. Dan di sini sudah disajikan sebuah teks yang akan kita baca. Kita baca bersama yuk. Tapi sebelum kita baca, ingat ya, kita harus mempersiapkan diri dari langkah-langkah yang sudah Miss bilang tadi. Oke, student, kita baca bersama. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari raya, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang hari raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai, dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang hari raya Galungan
agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Danu. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita. Pintalani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari raya Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Oke student, inilah tadi sebuah teks di mana teks ini bercerita tentang 6 sahabat yang memiliki agama yang berbeda. Seperti pada subtema kita tadi, kita merupakan warga Indonesia yang hidup dalam keberagaman. Dan dalam keberagaman itu kita dapat mempererat persatuan dan kesatuan kita. Oke, dari cerita ini Miss ada 2 soal untuk kamu jawab di rumah. Kamu tulis di buku tugasmu. Setelah selesai jangan lupa langsung kirim ke WA Miss Natalia ya. Oke student, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.